شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari akar kata Ramadhan yarmudhu ramdan. Artinya membakar. Apa yang dibakar dalam Ramadan yaitu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu biasanya cahaya matahari terik di padang pasir di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau yang biasa umroh, kalau yang biasa pergi ke Mekah dan Madinah, biasanya tahu kalau Ramadan biasanya cuacanya terik, Bapak Ibu. Itu artinya Ramadan membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kalimatnya memiliki 5 huruf. Yang pertama huruf ra, yang kedua huruf mim, yang ketiga huruf dhad, yang keempat huruf alif, dan yang kelima huruf nun. Semua mengandung makna. Apa maknanya Ustaz? Yang pertama huruf ra mengandung makna rahmatun minallah. Rahmat itu berarti kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Ramadan, kemudian dia qiyamul lail di malam harinya, salat tarawih di malam harinya, salat tahajud di malam harinya, maka dia akan mendapatkan pandangan penuh rahmat, pandangan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diinjuk kasih sayang sama presiden saja senangnya minta ampun. Kita diinjuk kasih sayang oleh gubernur bae senangnya luar biasa. Apalagi yang ngenjuk kasih sayang sama kita adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita galau-galau, maka luar biasa senangnya kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui fase yang pertama di bulan Ramadan, yaitu fase yang penuh rahmat, fase yang penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk fase yang kedua. Kemudian yang kedua, huruf dalam kalimat Ramadan ada huruf mim di dalamnya, Bapak Ibu. Apa makna huruf mim ini, Ustaz? Maknanya maghfiratun minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa tanggal 11 bulan Ramadan sampai tanggal 20 bulan Ramadan, kemudian dia qiyamul lail di malam harinya, maka dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hadir di sini, yang salat tarawih malam hari ini, yang puasa di siang harinya, insyaallah akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan tarawih baik, tidak salat isya, Bapak Ibu. Tarawih baik tapi tidak salat maghrib. Ada yang tarawihnya getol, belum datang wongnya, datang sejadahnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Tapi salat maghribnya ida, salat asarnya ida, salat zuhurnya ida, salat subuhnya juga ida, salat tarawihnya getol selama bulan puasa 30 malam salat tarawih dia. Tapi tidak pernah salat 5 waktu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka puasanya tidak akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita hanya mengutamakan yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Kalau kita mengutamakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib, seperti kalau kita make ikat pinggang tapi tidak make celana, Bapak Ibu sekalian. Yang wajib itu seperti kita memakai celana. Ikat pinggang itu yang sunnah, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang mengutamakan yang sunnah
kemudian mengutamakan yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib, seperti orang yang memakai ikat pinggang tapi tidak memakai celana di bawahnya, gondal gandul Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu, jangan hanya puasa, jangan hanya terawih, tapi seluruh amal-amal ibadah yang wajib-wajib di bulan Ramadan wajib kita kerjakan semuanya. Kemudian yang ketiga, kalimat Ramadan mengandung huruf di dalamnya dhad. Huruf dhad ini bermakna dhi'ful ajri. Artinya apa Ustaz dhi'ful ajri? Artinya seluruh ibadah kita, seluruh amal kita di bulan Ramadan ini dilipat gando ke pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Quran, ibu-ibunya rajin. Tadarus Al-Quran, bapak-bapaknya rajin. Setiap hari baca Quran di bulan Ramadan, tak lepas dari Al-Quran tangannya, tak lepas lidahnya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ini luar biasa. Maka ini kelihatan dari wajah-wajahnya. Nih, bapak-bapaknya bercahaya, wajahnya wajah-wajah Quran. Ibu-ibunya bercahaya, wajahnya wajah-wajah Quran. Paling tidak bapak-bapaknya 2 juz sehari, ibu-ibunya 3 juz sehari. Juz apa Bu? Juz apa Pak? Juz amma jadilah. Jangan hanya juz melon, jangan hanya juz apokat Pak ya. Juz amma jadilah. Jangan sehari tidak pernah baca Al-Quranul Karim. Karena dalam Ramadan disebut juga bulannya Al-Quranul Karim. Maka banyak-banyak baca Quran. InsyaAllah Quranlah yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur kita dan kelak nanti di hari kiamat. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, di dalam Ramadan kita banyak sedekah. Maka kita lihat banyak orang-orang yang jadi dermawan di bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang kemudian banyak bersedekah di bulan Ramadan, karena sedekahnya di bulan Ramadan ini dilipat gando ke pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngenjuk semangkok takjil yang berupa pempek bae semangkok, pisang goreng hanya sepiring misalnya, semangkok kurma misalnya Bapak Ibu sekalian, itu pahalanya sama dengan ibu berpuasa 1 hari penuh. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, jangan abaikan sedekah di bulan Ramadan. Sekecil apapun sedekah kita akan dilipat gando ke pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah selama bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, cepat baik, karena kultum Bapak Ibu sekalian, kultum itu kuliah 7 menit. Ya, bukan kuliah terserah antum. Kalau terserah antum kaget laju 30 menit. Jadi 60 menit Bapak Ibu sekalian ya. Maka kultum kuliah 7 menit, paling tidak 10 menit. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, huruf yang keempat dalam kalimat Ramadan mengandung huruf alif. Apa makna huruf alif ini? Alif ini maknanya adalah imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah, penuh dengan perhitungan dalam puasa Ramadannya. Perhitungan artinya apa sih Ustadz? Perhitungan itu artinya dia ngerti apa yang boleh dalam puasa, apa yang dilarang dalam puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasanya. Ini artinya wahtisaban, penuh perhitungan. Supaya apa? Supaya puasa Ramadannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, kalaulah yang membatalkan zatnya puasa, kita sudah tahu sama-sama. Apa? Yang pertama makan,
Yang kedua, minum di siang hari bulan Ramadan. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan seksual dengan istri maupun suaminya. Kita sudah tahu sama-sama. Tapi kita galak lupa masih Bapak Ibu sekalian. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan, yang dapat menghilangkan, yang dapat menghancurkan pahala puasa Ramadan kita. Hanya dapat haus baik, hanya dapat lapar baik selama puasa Ramadan. Maka kata Rasulullah, saya ulangi kembali Bapak Ibu sekalian, khamsatun tubtilus saum. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama, al-kadzib, berbohong. Jadi di waktu puasa tak boleh mudi ke wong, tak boleh berbohong Bapak Ibu sekalian, ya. Makan 3 ngaku 2, makan 5 ngaku 3 Bapak Ibu sekalian. Tak boleh berbohong waktu di siang hari bulan Ramadan. Malamnya juga, tak hanya siang Bapak Ibu sekalian. Berbohong jauhi supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghibah, yaitu menggunjing kesalahan orang lain, ngomongi kesalahan orang lain. Ghibah artinya ngegosip Bapak Ibu sekalian. Maka ibu-ibu jauhi gosip pada siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, an-namimah, ngadu domba. Si A diadu dengan si B, akhirnya si A dan si B bebalah, begocok, berjenggutan Bapak Ibu sekalian, berterajangan. Ini tidak boleh, ini membatalkan pahala puasa. Yang keempat apa? Al-yamin wal ghamus, bersumpah palsu di siang hari. Kau benar idak ngembek barang aku, idak benar nian, aku idak ngembek sandal kau tu yang di depan yang baru beli itu. Demi Allah aku dak ngembek dia, sumpah demi Allah. Padahal dia memang ngembeknya Bapak Ibu sekalian. Sumpah dia, sumpahnya bohong, sumpahnya palsu di siang hari bulan Ramadan, menghilangkan pahala Ramadannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang pacak membatalkan pahala puasa kita, an-nazaru bisyahwat, memandang dengan nafsu syahwat kepada lawan jenis. Maka sama baik adik-adik yang berpuasa, remaja-remaji yang berpuasa masih galak nyingok TikTok, masih galak nyingok yang namanya snack video, masih galak nyingok Facebook Bapak Ibu sekalian, berseliweran gambar-gambar betino yang kurang bahan pakaiannya, berseliweran namanya betino-betino yang pakai bulik ton, bulu keleknya katon Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita bangkit nafsu syahwatnya melihat yang seperti itu yang dapat menghilangkan pahala Ramadan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang terakhir, huruf nun dalam kalimat Ramadan mengandung makna nailul wa'di. Artinya apa? Artinya kita akan memperoleh janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Itqum minan nar, orang yang berpuasa tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan, dia qiyamul lail malam tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan, tarawihnya tak pernah putus dia kerjakan, maka Allah akan memberikannya janji. Apa janji Allah? Itqum minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari bulan Ramadan akan suci, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. InsyaAllah itu semua adalah kita yang hadir di Masjid Jami' Al-Muhajirin ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ayah bunda. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup pula dengan pantun. Nisa Sabyan Elfi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Kadal merayap menyergap laba-laba, mohon maaf jika ada salah kata. Burung irian hinggap di sekayu. Cukup sekian dan thank you. Anak itik mandi di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.